Saya zikirnya nggak kuat-kuat gitu Pak Ustadz. Saya zikirnya nggak pakai nyanyi-nyanyi macam Ustadz Somad. Saya zikirnya di tangan aja Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan cepat-cepat. Ini sekarang banyak saya tengok orang zikir cepat kan. Apa yang kau bilang? Alhamdulillah. Waktu mengucapkan alhamdulillah itu ingat nikmat Allah. Alhamdulillah aku hidup. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah aku polisi. Alhamdulillah aku jujur. Alhamdulillah aku punya istri. Alhamdulillah aku punya anak. Alhamdulillah aku punya iman. Alhamdulillah aku bisa berjuang. Alhamdulillah aku bisa menolong orang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Ini kadang hanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang besar engkau. Masalah ini kecil. Allahu Akbar. Yang besar engkau. Ujian ini kecil. Allahu Akbar. Yang besar engkau. Tugas jadi Polda Aceh ini kecil. Allahu Akbar. Begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istrinya di rumah tenang, suaminya juga tenang. Kalau ibu nggak tenang, itu kontak bu. Hati ibu itu kontak ke bapak. Kalau ibu nggak tenang, ibu risau, ibu gelisah, bapak lebih gelisah lagi. Kalau nggak percaya, tanyalah bapak. Cuman kadang laki-laki ini memang nggak ngomong, dia diam aja. Kau susah bang? Enggak. Kau susah? Enggak. Habis itu mati dia. Mereka nggak mau mengadukan kesusahannya. Laki-laki ini bu, laki-laki ini, mereka ingin di depan kalian itu nampak tegar. Mereka orang yang kuat, mereka orang yang tangguh. Tapi sebenarnya hati mereka itu sangat melo bu. Ustadz kok tahu? Saya ini kan juru bicara laki-laki yang teraniaya. Tapi kalau ibu di rumah tenang, waktu dia mau berangkat ke Aceh Tamiang, waktu dia mau berangkat ke gunung, tanahnya tinggi bu, menutup atap rumah. Bukan senang medan yang mau ditempuh. Tanah liat di depan Polres masih basah. Tapi ketika ibu berkata, berjalanlah bang, anak yang lain biar aku yang ngurus. Aku memang kalau kau ada di rumah, kau yang mengangkat tabung gas, kau yang mengangkat air, kau yang mengangkat galon. Tapi kalau kau tak ada, rumah ini bisa kuangkat. Begitu. Bapak, kalau nampak kalian istri ini lemah, angkatkan tabung gas bang, angkatkan air galon bang, belikan token bang. Itu kalian karena kalian ada. Kalau kalian nggak ada, mereka adalah lebih kuat daripada kalian. Betul bu? Betul kata mereka. Jadi di balik laki-laki yang gagah dan perkasa ada perempuan yang luar biasa. Begitu. Tolong nanti potong yang cakap saya yang pendek ini ya. Mau saya kirimkan ke istri saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak zikir. Banyak kali zikir Pak Ustadz. Tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, tahlil zikir, selawat zikir, istighfar zikir, sholat zikir, baca Quran zikir, Allah zikir. Bingung kami mau zikir yang mana. Zikir kata guru saya, kalau bingung milihnya, pilih 3 aja. Yang pertama istighfar. Nanti kalau bapak sedang kelelahan, atau ada orang kerasukan, atau ada orang kekacauan, bilang dia istighfar. Istighfar. Ada sahabat saya, waktu dia sedang susah, datang istrinya bilang, istighfar bang, istighfar. Istighfar. Istighfar itu bunyinya bukan begitu. Istighfar itu bunyinya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 4. Yang pertama, semua orang ada ujian. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zikir. Zikir yang paling afdal apa?
afdaluz zikri la ilaha illallah. Nanti Bapak nampak anak buah ini sedang down. Biasanya kalau kita sedang lemah, lapar, susah, di situ setan datang. Kalau makanya biasanya perempuan itu kerasukan setan itu lagi sedang susah di tanggal-tanggal 30. Dia kalau tanggal 1 setan nggak dekat, tahu dia lagi kuat dia bro katanya. Susah, lemah, suami jauh, dalam keadaan menstruasi, mohon maaf, disitulah datang setan berbisik. Maka mengusirnya. Maka Bapak nanti kalau kebetulan jadi imam Pak polisi, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ajak polisi-polisi berzikir. Kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, berzikir itu kuat, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nanti semua bapak-bapak polisi ajak dia berzikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Makanya kalau ada yang kerasukan, katanya, bisikkan ke telinganya itu, la ilaha illallah. Gitu. Saya tahu ini karena saya pernah meruqyah orang. Saya lagi jalan, pas lagi jalan dipanggil, Ustaz Somad, sini sebentar katanya. Ustaz pernah meruqyah kata dia. Saya sebetulnya belum pernah, cuman mau bilang belum gengsi lah. Masa kita profesor dokter bilang lah. Kecil lah ini saya bilang. Saya kan jaga jaim diri saya juga kan. Ditanyanya pula, Ustaz pernah meruqyah katanya. Kecil lah saya bilang. Rupanya orang ini udah meruqyah, setannya nggak pergi-pergi. Saya tanya, "Cemana kalian meruqyah?" Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana mau setannya pergi? Melo pula. Langsung saya bacakan telinga kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudh. Sehat dia langsung. Sehat dia. Sehat langsung. Cuman sesudah dia sehat, saya pula yang takut. Yang sehat ini anak gadis. Soalnya saya dengar kalau kita meruqyah orang sehat, dinikahkan sama yang meruqyah. Saya pula takut, sehat dia. Saya tidak takut sama dia, takut sama yang di rumah. Tolong nanti sebelum mengupload yang ini, kalian edit sedikit videonya. Nah, jadi mengusir gundah. Saya pun kalau lagi sedang susah-susah, lemah-lemah di hotel sendiri, malam tahajud, berzikir saya kuat-kuat sendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk menghalau, mengusir semua gundah gulana, macam-macam yang berbisik ke dalam kita. Itu makanya suara azan itu mengusir setan. Azan ketika pasukan bala tentara sedang bertemu dengan musuh. Itu dalam mazhab Syafi'i azan untuk mengusir rasa takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Ini sekarang orang azan selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan untuk bayi. Azan untuk bayi baru lahir, itu azan. Makanya sekarang banyak orang yang nggak ke masjid. Kenapa? Karena muazzinnya terlalu slow. Sampai akhirnya suatu hari masjid bergetar karena azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ditanya, rupanya yang azan Bambin Kamtipmas. Barulah orang datang. Langsung semua hansip-hansip berkumpul. Cabut kita bro, gawat ini katanya. Ini polisi syariah ini katanya. Nah, jadi ibu pun begitu juga. Kalau ibu nampak nanti bapak tuh agak lemah, agak lunglai, diganggu setan, bisikkan ke telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak pun gitu juga. Kalau nampak bapak ibu itu agak loyo, jangan bapak coba pak. Jangan coba, melayang teflon itu.
Walaupun Bapak Kapolres, tapi yang di rumah tuh Kapolda. Nah, yang pertama, bahwa semua kita ini ada ujian. Yang kedua, kita sholat. Yang ketiga, berzikir. Yang keempat, baca Quran. Baca Quran. Ini ibu-ibu Polda ini masih baca Quran. Saya tes dulu, baca Quran enggak orang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum innama amruhu idza arada syai'an fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Yakin saya Polda Aceh masih baca Quran. Sudah lulus fit and proper test. Boleh saya bertanya Pak Polisi? Ibu boleh saya bertanya? Itu qori yang ngaji itu tadi memang polisi? Asli? Alhamdulillah, saya sangka pemain naturalisasi. Soalnya saya pernah ceramah, saya bilang itulah qori kita yang mantap baca Quran. Begitu udah selesai langsung mohon maaf Pak Ustadz, itu dari luar Pak Ustadz gitu. Rupanya Polda Aceh ini tidak ada naturalisasi, asli original qori. Sudah saya rekam pula tadi, saya kirim ke Kapolda Riau, saya kirim Pak Jenderal Herimen, saya bilang beginilah orang di Polda Aceh, saya bilang mudah-mudahan panas pula dia di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, polisi yang baca Quran hebat, jangan pakai baju koko. Nanti kalau diminta orang ngaji di masjid tetap pakai baju polisi. Kenapa? Karena di Mesir ada namanya radio, televisi, Al-Quran, polisi tetap pakai baju polisi. Itu ada sahabat saya di Mesir namanya Ustadz Riza. Itu di sebelahnya ada Ustadz Nazar. Di sebelahnya lagi ada namanya Ustadz Fadilah. Itu ada Ustadz Hanafi. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama mereka. Tak percaya sama mereka, tanya sama saya. Di Mesir, polisi itu ngaji pakai baju polisi. Kami Bu, kami Pak, kami yang nggak punya seragam ini, kami yang nggak polisi ini, menengok polisi baca Quran itu kami bangga luar biasa. Dan anak-anak, jangan tepuk tangan, tunggu, masih panjang, tunggu. Kalau Pak Polisi baca Quran di masjid, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru, 1 Muharram, ngaji Bapak pakai baju polisi. Apa kata ibu-ibu yang ada di situ? Nak, tengok tuh, Pak Polisi aja baca Quran. Ayah kau baru jadi satpam. Udah nggak pandai baca. Mohon maaf Pak Satpam, jangan tersinggung ya. Begitulah bangganya kami. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang membaca Quran, jangan malu nggak bisa baca Quran, jangan malu. Buatkan kursusnya Pak, buatkan kursusnya. Saya ketemu dengan direktur bank di Jakarta, umur 60 tahun, nggak ada kata-kata terlambat untuk belajar baca Quran. Soalnya memang kalau baca Quran rame-rame ini semuanya bisa. Namanya Quran lip sync. Rujaon, Fayakun, itu namanya Quran lip sync. Tapi yang begini tidak ada di Polda Aceh. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars sama Merkurius, Neptunus. Baca Quran, bukan kata saya ini ceramah, ini bukan kata saya. Yang mengatakan ini Allah Ta'ala. Kenapa? Allahumma arhamna bil.
turun rahmat Allah ke Polda ini dengan Al-Quran. Dibacakan Quran di Polda, turun rahmat Allah. Dibacakan di rumah, turun rahmat Allah. Dibacakan di rumah sakit, turun rahmat Allah. Kalau mau turun rahmat Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima. Untung ingat pakai jam. Tidak mungkin hilang karena kita ceramah di Polda nggak hilang, cuman malunya ini untuk bertanya, ada jam saya kemarin. Yang kelima, apa yang membuat kita ini bisa kuat? Trauma healing, itulah dia yang terakhir, doa. Jangan sampai berdoa. Ini sekarang banyak saya tengok orang selesai sholat nggak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa pun sedikit aja. Tuh, langsung pergi. Apa yang kau doakan tadi? Pendek kali kau berdoa. Macam yang kemarin, ya Allah. Apanya doa kau ini? Berdoalah yang serius. Ajarkanlah kami doa, Pak Ustadz. Saya ajarkan doa. Ibu-ibu sudah hafal, bapak-bapak sudah hafal. Doanya 10. Doanya 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Cukup 10 itu aja udah cukup. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah, wa barakatan fil rizqi, rizqi berkah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat waktu mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika dihisab. Cukup, selesai. Ini nggak usah berdoa. Pernah saya ceramah Ramadan, penceramahnya dari Jakarta. Saya tengok jam, dia berdoa setengah jam. Pertama dia berdoa, jamaah semua angkat tangan. Agak 5 menit turun semua. Saya termasuk doa yang nggak panjang-panjang. Yang panjang itu bagus. Ustadz Somad, kami ini nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doanya nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Nggak usah dihafal. Banyak orang sekarang menghafal doa. Banyak orang sekarang mengulang doa. Dia tidak pernah berdoa. Ibu, bapak berdoa saja sesuai yang ada dalam hati. Ya Allah, selamatkan suamiku, jangan dilarikan pelakor, jangan dilarikan influencer, jangan dilarikan artis. Selamatkan anakku, jangan sampai dia kena lem kambing, jangan sampai dia makan pil anjing gila. Tetangga-tetanggaku, ya Allah, murahkan rezekinya. Apalagi yang mobilnya baru tuh, sombong kali dia, cepatkan dia mati. Jangan doakan yang tak baik. Berdoa jangan terlalu umum, jangan pula terlalu detail. Ini banyak orang berdoa terlalu detail. Ya Allah, ini ada tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan dengan Pak Kapolda, sebelah kiri dengan Wakapolda, jalan raya bebas banjir dan harga masih nego. Apalah doaku. Ada pula orang berdoa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Apalah doaku. Ada pula orang berdoa memaksa. Ya Allah, kalau dia belum punya jodoh, jadikan aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apanya doa kau ini? Saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, S3 saya di Sudan. Tapi saya berdoa sampai sekarang masih pakai bahasa Indonesia.
Saya bahasa Indonesia kurang lancar Pak Ustadz. Aku iki wong Jawa, doa pakai orang bahasa Jawa. Ya Allah iki wis perang-perang dino bojone rong teko wis ngalor ngidul piye iki ya Allah. Saya Pak Ustadz orang Aceh, doa pakai bahasa Aceh. Saya ke Aceh ini 2017. Sebentar lagi udah 10 tahun saya ke Aceh. Ini 2026, 2027, 10 tahun saya ke Aceh. Tapi bahasa Aceh yang saya bisa cuma 2. Pas jumpa, puhaba, habis itu pajobu.